Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rosadi, saya mahasiswa Magister Logistik Bisnis pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel dengan judul Analisis Inventory Management Praktis pada Packaging Industry Berbahan Dasar Polimer dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo MD. Riset ini dilakukan oleh Ayub Danka dan kawan-kawan tahun 2024 di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Abstraknya, manajemen inventory yang efektif sangat penting untuk memastikan kelancaran proses produksi dan mengurangi biaya yang terkait dengan pemesanan dan penyimpanan, metodologi penelitian secara kualitatif, dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Riset ini mengusulkan pendekatan praktis yang mencakup tentang kebijakan inventory, mempelajari tingkat layanan siklus, menilai dampak perkiraan permintaan, dan mempertimbangkan lead time. Tentunya dengan fokus khusus pada industri pengemasan atau packaging industry. Ada 4 critical points dalam riset ini. Yang pertama adalah policy, yang kedua cycle service level, yang ketiga pipeline inventory, dan yang terakhir adalah lead time. Yang pertama adalah policy. Perusahaan ini menerapkan policy tentang inventory yaitu 1 month inventory in hand, 1 month in transit, and 1 month in order. Jadi, dari awal pemesanan sampai barang diterima membutuhkan waktu 3 bulan atau 13 minggu. Tetapi pada tahun 2019, perusahaan merubah kebijakan menjadi periodic review system atau peninjauan berkala. Menurut penulis, peninjauan berkala ini kurang optimal, sehingga penulis mengusulkan untuk dilakukan perubahan dengan sistem periodic review hybrid, di mana ketika dilakukan sebuah peninjauan dan stok barang berada di bawah titik pemesanan kembali, maka barang dipesan sebesar untuk mencukupi titik aman. Dan apabila pada saat peninjauan barang berada di atas titik pemesanan kembali, maka tidak dilakukan aksi apapun sampai pada peninjauan berikutnya. Yang kedua adalah cycle service level. Pada tahun 2019, service level sebesar 95% pada perusahaan tersebut. Tetapi menurut penulis, 95% itu adalah angka yang cukup tinggi untuk perusahaan packaging industry, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar optimal dengan pendekatan heuristik atau pemrograman linear lainnya. Jika CSL optimal, maka perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan persediaan dan meningkatkan pengendalian persediaan. Dan kita merujuk pada teori yang dikeluarkan oleh Cardos et al. Tahun 2006 dan Cardos et Babiloni 2011, di mana jika CSL yang tepat tidak dapat ditentukan, nilai perkiraan dapat digunakan. Poin ketiga adalah pipeline inventory. Mempertahankan tingkat pipeline inventory yang optimal sangat penting untuk perencanaan produksi yang efisien dan layanan pelanggan. Nah, pada case ini, pendekatan ini mengurangi total persediaan perusahaan dari 13 ke 10 minggu setelah diterapkannya peninjauan periodik, sehingga meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya. Yang terakhir adalah lead time. Nah, lead time adalah waktu yang digunakan dari awal pemesanan sampai dengan barang diterima. Hal ini tentunya harus dijadikan sebuah item atau variabel untuk pengambilan keputusan dalam inventory. Karena buruknya lead time itu akan mengganggu produksi atau kekurangan stok barang produksi. Sehingga lead time harus dijadikan variabel yang penting untuk
inventory tersebut. Nah, kesimpulannya adalah penelitian ini memaparkan teknik manajemen persediaan pada bidang industri tertentu, yaitu packaging industry. Sistem inventory tinjauan berskala hybrid dan mengubah CSL dari 95% ke optimal sangat direkomendasikan untuk perusahaan tersebut. Pipeline and lead time sangat dibutuhkan untuk dievaluasi lebih lanjut dan dijadikan sebagai faktor pengambilan keputusan guna terciptanya keseimbangan antara operasi yang efisien dan optimalisasi biaya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang review kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.